yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan ketebusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk pengampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di
dalam penebusan Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hidup kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Kita akan membaca secara responsorial. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka
akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Tuhan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kuarta Jemaat Minggu kita Minggu tanggal 21 Maret 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Poin pertama, pelayanan 01, rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Patogi Wonamula Manali, putra dari Bapak Sintua Paima Rape Manali, Ibu Meriati Guru Nainggolan, Jemaat AKBP Resep Cimahi Jalan Sisina Mangaraja, Kuil Galilea dengan saudari Theodora Lamriana Guru Nainggolan, putri dari Bapak Pambok Nainggolan almarhum, Ibu Sintua Rianti Guru Sinuri, Jemaat AKBP Resep Cimahi Jalan Sisina Mangaraja, Kuil Galilea. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 masuk pukul 9.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Sisina Mangaraja. Konseling pranikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 masuk pukul 10.00 WIB
kita akan melaksanakan perkawinan wilayah yang akan dihadiri oleh jemaat wilayah Bethlehem, Efrata, Galilea, dan Zitun. Mulai pukul 18.30 bertempat di gereja. Ibadah ini akan ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel RPB Cimahi Sisingamangaraja. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah ini. 04 Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam WhatsApp jemaat kita masing-masing. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Romawi 3 pelayanan kasih atau diakonia. 01 jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 telah meninggal dunia Gloria Esther Magdalena, guru Simajuntak, putri dari Bapak Tongam M. Simajuntak, Ibu Lampiah Boris Regar, tutup usia 16 tahun, dari Wejitun. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021. Kita berdoa semoga keluarga cepat terhibur. Angka Romawi 4 berita pembangunan 01. Persembahan khusus untuk pembangunan. Hari ini tanggal 1 Maret 2021 kita akan menyampaikan persembahan khusus untuk pembangunan pada ibadah pukul 07.00 WIB, pukul 9.00 WIB, pukul 11.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB. Persembahan ini akan kita angkat ke depan setelah persembahan kedua. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu Minggu Judika. Judika artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai ayat 10. Demikian tertulis. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut ketuk peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah dibenarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, minggu ini kita memasuki minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita kepada penderitaan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat berdosa. Kristus yang menderita diingatkan kepada kita juga bahwa setiap orang yang mengikut Kristus juga akan mengalami penderitaan. Artinya adalah sebagai pengikut Kristus kita tidak luput dari namanya penderitaan. Penderitaan yang dimaksud tentu bukan penderitaan karena kita miskin, bukan penderitaan karena penyakit yang kita alami, bukan penderitaan karena sesuatu persoalan di dunia ini, tapi penderitaan karena kesetiaan kita mengikut Kristus. Kristus yang datang ke dunia ini diolok-olok, ditolak, diejek, diludahi oleh, bahkan dianggap bodoh oleh dunia ini, supaya murid-murid Kristus itu tetap setia kepadanya meskipun harus menghadapi hal demikian. Itu sebabnya Kristus sudah pertama sekali mengalami itu, dan Dia mengatakan kepada para murid bahwa suatu ketika mereka juga akan mengalami penderitaan ketika mereka tetap setia kepada Kristus. Oleh karena itu, melalui sengsara ini diingatkan kepada orang yang setia percaya kepada Kristus untuk tetap setia kepadanya. Maka orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang akan menerima kerajaan Allah, yang mempunyai kerajaan Allah. Maka para murid itu ditugaskan untuk memberitakan berita keselamatan dan tetap menjadikan Kristus menjadi teladan bagi mereka. Meskipun Kristus diolok-olok, dihina, tapi Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah keteladanan Yesus yang hendak harus diikuti oleh para murid-muridnya. Jangan gara-gara karena penderitaan yang dialami oleh para murid membuat mereka berhenti untuk memberitakan berita keselamatan. Dan itu juga lah yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ini, yang disampaikan kepada jemaat Kristen ketika itu, karena mereka sedang mengalami penganiayaan karena Kaisar Domitianus. Bahkan orang Kristen ketika itu ada yang murtad dan hampir murtad. Mereka ragu setia kepada Kristus. Kalau begini yang kami alami, penderitaan yang berat kami alami, mendingan kami murtad, berbalik kepada agama Yahudi. Maka penulis Ibrani ini mengingatkan mereka agar tetap setia kepada Kristus. Kristus yang adalah imam besar, yang Dia datang ke dunia ini mau merendahkan dirinya untuk kita. Dikatakan tadi dalam teks kita pada ayat 5, Kristus tidak memuliakan diri sehingga
Dia dimuliakan. Di akhir-akhir ini, di saat orang sedang memuliakan dirinya, meninggikan dirinya di tengah-tengah dunia ini, tapi Kristus justru mau merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Maka dia dimuliakan karena dia mau merendahkan dirinya, sehingga Allah Bapa mempermuliakannya. Dikatakan tadi pada ayat 5 dan 6 amat menang, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat 6 kemudian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Keimaman Yesus itu bukanlah keimaman silsilah, karena dalam tradisi Israel, siapakah imam? 12 bangsa Israel yang menjadi imam itu adalah suku Lewi. Yesus bukanlah silsilah suku Lewi. Yang menjadi imam itu adalah keturunan Harun. Yesus bukanlah keturunan Harun, tetapi Yesus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Pertanyaannya adalah, siapakah Melkisedek? Tidak banyak, tidak luas dijelaskan tentang Melkisedek dalam Alkitab kita atau Perjanjian Lama. Tetapi Melkisedek ini adalah seorang imam yang besar, imam yang lebih tinggi daripada Abraham. Dalam Kejadian 14 dikatakan bahwa ketika Abraham berjumpa dengan Melkisedek, Abraham mempersembahkan persembahannya kepada Melkisedek. Melkisedek tidak jelas siapa dia, bagaimana asal usulnya, kapan dia mati. Tetapi dengan Melkisedek kita melihat tipe daripada Kristus. Melalui Melkisedeklah kita mengetahui tipe daripada Kristus, yaitu keimamannya, keimaman yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Maka keimaman Kristus bukanlah keimaman silsilah, tetapi karena dipilih oleh Allah. Maka tanpa Melkisedek aminan, kita bukanlah orang-orang yang dapat ambil bagian dalam keselamatan kerajaan Allah, karena kita berketurunan Lewi, kita berketurunan Harun, kita berketurunan Yahudi, tetapi kita juga ikut dalam mengalami keselamatan itu karena keimaman Kristus yang adalah keimaman menurut Melkisedek. Oleh karena itu saat ini kita merayakan keselamatan dengan imamat yang rajani. Kristus yang dipilih menjadi imamat bukan karena silsilah, tetapi karena dia adalah imamat rajani yang dipilih oleh Allah. Kita juga begitu aminan. Kekristenan kita itu bukanlah kekristenan yang menurut silsilah, tetapi kita adalah kekristenan yang rajani. Bukan sekedar kita Kristen karena silsilah untuk kita Kristen, tapi kita bersyukur kita dipilih oleh Allah menjadi Kristen, dan kita adalah imamat rajani yang dipilih oleh Allah. Imamat Kristus itu adalah imamat yang kekal, maka kita juga adalah imamat rajani seperti Kristus yang harus menghadirkan imamat rajani itu di tengah kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang imam dan raja yang mau melayani, karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Maka kehidupan kita tidak lepas dari akses kita langsung kepada Kristus. Kita adalah imamat rajani yang dipilih, bukan dari silsilah, tapi dipilih oleh Allah secara langsung. Oleh karena itu, imamat yang rajani itu adalah imamat yang menghidupkan, imamat yang menyelamatkan. Kristus yang merajani itu datang ke dunia ini untuk menolong, untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan. Dia hadir bersama dengan kita. Kita pun demikian, hadir menjadi imamat yang rajani untuk menghidupkan. Di tengah pandemi COVID yang kita hadapi saat ini, jadilah orang-orang yang mau menghidupkan sekeliling kita, mau menyelamatkan kehidupan orang lain. Dengan bagaimana kita terus disuarakan dalam media massa, dalam televisi, dalam pesan-pesan, agar kita memakai masker, agar kita menjaga jarak, agar kita mencuci tangan. Itu adalah bagian kita di pandemi ini untuk menghidupkan orang lain sebagai imamat rajani yang mau menyelamatkan orang lain, menghadirkan kesehatan kepada orang lain dengan menjaga diri kita untuk menghidupkan orang lain. Itulah imamat yang rajani. Kristus ke dunia ini sebagai imam yang kekal. Dia datang untuk menolong, dia datang untuk peduli kepada kita.
pada ayat 7 kita dikatakan dalam teks ini, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia datang untuk merasakan apa yang kita rasakan. Dia, Kristus yang adalah Tuhan dan juga manusia, Dia mau menjadi manusia yang ikut berduka. Dia adalah Kristus yang mau berempati dan bersimpati kepada kita, bahwa Dia merasakan apa yang kita rasakan pada saat pandemi COVID ini. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Itulah dikatakan tadi pada teks ayat 7 tadi. Kalau Ia disebut telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rasa tangis, Ia benar-benar mempergumulkan apa yang kita pergumulkan. Sehingga doa kita setiap hari itu didengar Tuhan, bukan karena doa, bukan karena aku sendiri, bukan karena amal dan ulang, tapi karena Kristus. Itu sebabnya kalau kita berdoa kita katakan formula itu tidak pernah lepas. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Formula itulah yang mengingat pada kita bahwa doa-doa kita itu diangkat oleh Kristus kepada Allah Bapa, sehingga kita menerima jawaban-jawaban doa itu. Dalam Kristus Yesus itulah formula doa kita. Doa kita diterima, dijawab bukan karena kita, tapi karena Kristus yang bermohon dan berdoa, dan doa itu disampaikan, dan kita menerima jawaban-jawaban itu dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan saat ini kita mau belajar bagaimana Kristus yang selalu peduli kepada kita. Di tengah pandemi ini mungkin kita mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, mengalami pergumulan, tapi kita belajar bagaimana cara Allah terus menyayangi kita. Mungkin kita melihat cara Allah berbeda dengan kita dengan situasi yang tidak pandemi, tapi ingatlah Tuhan tidak pernah berhenti menyayangi kita. Dia punya cara untuk menyayangi kita hingga saat ini. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami pandemi COVID ini, mengizinkan kita pernah gagal, tapi justru itulah ketika kita mengalami hal demikian, kita akan semakin belajar dan begitu mudahnya kita menikmati keberhasilan itu. Karena ketika kita gagal, kita menderita, kita bergumul, kita akan terus berjuang. Di sana kita akan terus merasakan nikmatnya ternyata keberhasilan. Kalau adem-adem saja, enak-enak saja, kita tidak pernah menikmati keberhasilan itu. Tapi karena kegagalan yang kita alami, yang kita alami itu, di sana kita menikmati begitu indahnya ternyata keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kita mudah menikmati itu di tengah-tengah hidup kita ini. Pada ayat 8 kita dikatakan demikian juga. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritai. Kita belajar seperti Kristus yang taat sebagai anak untuk melakukan apa yang dideritanya. Belajar kita menang seperti Kristus. Kristus yang belajar untuk menjadi lebih berguna bagi orang lain. Kita pun demikian. Kita belajar untuk berguna bagi orang lain di dalam Kristus. Taat menderita, setia sampai mati. Jangan pernah menutupi pandemi ini kita katakan abang ya Pak kita ini. Jangan kita langsung mengatakan memvonis penderitaan kita alami, tapi justru di sanalah kita semakin diingatkan akan arti panggilan kita, bahwa kalau kita menghadapi penderitaan oleh karena iman, ingatlah itulah panggilan keselamatan bagi kita orang yang percaya. Maka jangan pernah buru-buru menangisi penderitaan, karena di situ kita semakin belajar untuk bergantung dan berpengharapan kepada Allah. Di sana kita menyadari akan kelemahan kita, maka bisa kita mengalami penderitaan dan pergumulan, kita semakin belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah saja. Keselamatan itu hadir ketika kita mau taat kepadanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Kristus, maka kita akan terus melakukan, menunjukkan hidup kita yang terus-menerus taat kepadanya, melakukan apa yang dikehendakinya. Inilah panggilan kita. Jadilah orang yang taat, meskipun bergumul, meskipun menderita, meskipun ditantang oleh hal sesuatu dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang setia, dialah yang punya kerajaan surga. Kristus telah mengalami, kita pun demikian sebagai orang yang percaya kepadanya. Minggu Judika ini adalah mengartikan keadilan kepada Allah. Amat ingat, Allah kita itu Allah yang tahu. Meskipun dunia melihat hal kebodohan bagi orang Kristen pada Kristus yang mau dianiaya, yang mau menderita, tapi ingatlah Allah sedang menimpa
tanpa keadilan kepada kita. Setiap orang yang setia kepadanya, dia adil, yang memberikan mahkota kehidupan yang setia kepada Kristus. Maka jangan nilai keadilan Allah itu dengan logika kita, dengan dunia ini, karena keadilan Allah adalah berpihak kepada orang yang benar, yang setia kepadanya. Teruslah berjuang dalam iman kita, meskipun sakit, meskipun bergumul, tapi ingat, dalam semua itu Allah memberikan keadilan kepada kita, yang memberikan mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Allah, Engkau mengasihi kami dengan memberikan anak Kristus Yesus Tuhan kami ke tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami menjadi manusia yang turut menderita, mau berempati dan bersimpati kepada kami yang bergumul. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengarahkan hidup kami untuk setia kepadamu. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk melihat Engkau, agar Engkau menjadi teladan dalam kehidupan kami yang setia sebagai anak kepada Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk setia kepadamu, karena kami yakin dan tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami bagi orang-orang yang setia. Karena keadilan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Setiap orang yang taat dan setia kepadamu, Engkau akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepada kami yang tidak ada pada dunia ini, tapi pada Engkau yang kekal dalam kehidupan kami. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas singkat setiap hari. Engkau bersama mereka, memberikan hikmat, memberikan sukacita, dan berkat hidup pada surga. Kami tahu Engkau sudah berkat Tuhan, maka kami datang kepadamu memohon agar Tuhan melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami, sehingga kekhawatiran kecemasan jauh dari kami, karena Tuhan peduli menolong dan menopang kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu ulang tahun kelahiran, menambahkan panjang umur dan kesehatan. Bagi jemaat yang berulang tahun pernikahan, Tuhan terus menumbuhkan cinta kasih di tengah-tengah hidup mereka, sehingga mereka terus menjadi keluarga teladan di tengah sekeliling mereka. Engkau berkati Tuhan jemaat yang berduka cita, keluarga Simanjuntak Guru Sirina. Engkau telah membantu dalam mereka, guru hasil mereka. Ya Tuhan, Engkau menunggu bagi mereka. Mohon kepadamu, hidupkan hati mereka, kuatkan iman mereka, agar mereka terus berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam apa yang mereka alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Biarlah terus yang menyertai mereka, menuntut dan mengarahkan untuk terus beriman kepada Tuhan saja di tengah apapun yang mereka alami. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga berkati seluruh anak-anak kami, Engkau berikan mereka hikmat, dan biarlah ada kami orang tua terus mengarahkan mereka menjadi anak yang takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila permohonan kami kepadamu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita berdoa. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.